Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Yovita Yuniarti, kelas 21A dengan NPM 211240066, ingin mempresentasikan mengenai asesmen akhir semester untuk mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Untuk menjawab soal nomor satu, yaitu instrumen dasar kepabeanan dan FTA, terdapat tiga instrumen dasar kepabeanan yang berkaitan erat dengan skema FTA, yaitu yang pertama klasifikasi barang atau HX code. HX code berfungsi untuk menentukan besaran tarif, aturan larangan, dan pembatasan atau lartas, serta statistik perdagangan. Penentuan klasifikasi yang akurat memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan tarif preferensial dalam skema FTA, serta mencegah pengenaan sanksi dan keterlambatan proses kepabeanan. Lalu yang kedua yaitu penilaian pabean atau custom valuation, dengan penilaian pabean yang didasarkan pada nilai transaksi, berfungsi untuk menentukan dasar perhitungan bea masuk dan pajak. Penetapan nilai pabean yang akurat akan memastikan bahwa klaim tarif preferensial FTA diterapkan pada dasar perhitungan yang tepat. Lalu yang ketiga yaitu ketentuan asal barang atau Rules of Origin. Rules of Origin atau ROO dan Surat Keterangan Asal atau SKA merupakan persyaratan utama untuk mengklaim tarif preferensial FTA. Kepatuhan terhadap ketentuan ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan fasilitas bea masuk 0% atau tarif yang lebih rendah di negara mitra. Lalu, keuntungan optimal yang didapat eh, pada eksportir dan importir, yang pertama yaitu harga produk menjadi lebih kompetitif di pasar tujuan melalui penerapan tarif preferensial sehingga dapat meningkatkan volume ekspor. Lalu terjadinya penurunan biaya impor bahan baku yang berdampak pada turunnya harga pokok penjualan atau HPP dan meningkatnya margin keuntungan, serta mempermudah pemetaan pasar yang strategis dengan berfokus pada negara mitra FTA yang memberikan akses paling menguntungkan. Lalu untuk keuntungan negara antara lain meningkatkan volume perdagangan dan devisa negara serta terciptanya efek pengganda atau multiplier effect terhadap investasi dan lapangan kerja. Lalu menguatkan rantai nilai domestik melalui akses bahan baku impor yang lebih terjangkau dan transfer teknologi. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan kepatuhan dan transparansi perpajakan apabila klasifikasi dan valuasi barang dilakukan dengan tepat. Ketiga langkah ini harus diterapkan secara proaktif guna memaksimalkan pemanfaatan fasilitas FTA, yaitu dengan melakukan audit klasifikasi barang, melengkapi dokumentasi nilai pabean, serta pastikan penerbitan SKA dilakukan dengan tepat. Lalu berikut hasil jawaban untuk soal nomor 2. Berikut adalah biaya-biaya yang dikategorikan sebagai biaya overhead atau overhead cost dalam kegiatan ekspor kopi. Biaya yang meliputi ekspor overhead antara lain administrasi dokumen seperti Bill of Lading atau BL dan deklarasi pabean, lalu sertifikasi seperti fitosanitari dan organik, lalu asuransi pengiriman, serta biaya kepatuhan atau kepatuhan FTA seperti pembuatan surat keterangan asal atau SKA. Biaya tersebut tidak memengaruhi bahan baku maupun proses produksi secara langsung. Biaya ini murni berfungsi sebagai pendukung aktivitas pengiriman atau transaksi
dan umumnya dialokasikan berdasarkan volume pengiriman atau frekuensi transaksi. Dampaknya pada harga jual internasional antara lain, kenaikan biaya overhead akan meningkatkan landed cost atau total biaya hingga barang tiba di tujuan. Akibatnya, eksportir dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama yaitu menaikkan harga jual dengan risiko kehilangan pangsa pasar. Lalu yang kedua yaitu menanggung beban biaya tersebut yang berakibat pada penurunan margin keuntungan. Kedua pilihan ini akan berdampak langsung terhadap profitabilitas dan daya saing perusahaan. Nah, untuk strategi pengendalian dan optimalisasi overhead cost dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan FTA untuk mengurangi biaya-biaya masuk pada bahan baku dan barang terkait. Lalu yang kedua yaitu negosiasi paket asuransi secara kolektif atau dengan mitra logistik untuk menurunkan nilai premi. Yang ketiga yaitu digitalisasi dokumen dan proses pre-clearance untuk memangkas waktu serta biaya administrasi. Lalu yang keempat yaitu konsolidasi skala pengiriman dengan mengalihkan dari LCL menjadi FCL untuk menurunkan biaya per unit pada volume yang lebih besar. Lalu yang terakhir yaitu standarisasi pengemasan yang efisien, namun tetap sesuai dengan persyaratan pasar tujuan, guna menekankan biaya material dan risiko kerusakan. Lalu untuk rekomendasi operasional bisa dilakukan dengan pemetaan biaya atau cost mapping pada setiap pengiriman untuk mengevaluasi kontribusi biaya overhead terhadap harga per kilogram. Hasil pemetaan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam pengembalian keputusan terkait penetapan harga atau pricing dan negosiasi kontrak. Jadi, kesimpulannya, penguasaan HS Code, Custom Valuation, dan Rules of Origin yang terintegrasi dengan pemetaan FTA, serta pengendalian overhead cost merupakan kombinasi yang strategis. Hal ini krusial agar produk kopi Indonesia tetap kompetitif di pasar global, margin keuntungan terjaga, dan manfaat ekonomi nasional dapat tercapai secara maksimal. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.